Tiga Setan Darah dan Cambuk Api Angin. Bagian 5. Diam-diam, Pranajaya memperhatikan gerak dan cara lari Wiro Sableng. Pemuda ini bermata tajam dan berpikiran cerdas. Dia segera mengetahui kalau saat itu Wiro hanya mengeluarkan setengah bagian saja dari kecepatan ilmu larinya, sedang dia sendiri sudah mempergunakan keseluruhan kecepatan ilmu lari warisan Empu Blorok. Jika Wiro mau, pastilah dia akan ketinggalan jauh di belakang. Diam-diam Pranajaya membatin, siapa dan murid guru sakti dari manakah sesungguhnya Wiro? Empu Blorok pernah menerangkan tentang tokoh-tokoh silat ternama di rimba persilatan, tapi tak pernah menyebut-nyebut seorang pendekar muda bernama Wiro. Dalam berpikir dan berlari itu, akhirnya mereka telah sampai di pintu gerbang kota raja. Wiro Sableng memperlambat larinya. Kulihat ada kelainan di pintu gerbang saat ini, kata Wiro. Pranajaya memperhatikan ke arah pintu gerbang. Apa yang diucapkan Wiro memang betul. Pada pintu gerbang kota raja kelihatan 10 orang pengawal, padahal sebelumnya cuma ada 2 orang yang berdiri di situ. Aku mendapat firasat mereka hendak membuat urusan dengan kita, kata Pranajaya. Kita lihat saja, jika betul, tak usah ragu-ragu untuk memberi sedikit hajaran pada mereka, Prana. Begitu sampai di pintu gerbang kerajaan, ke-10 pengawal pintu gerbang berjejer rapi, masing-masing memalangkan tombak. Salah seorang dari mereka maju membentak. Berhenti, Wiro Sableng dan Pranajaya hentikan lari masing-masing. Mereka memperhatikan, rata-rata tampang pengawal-pengawal itu bengis semua. Yang tadi membentak berpaling pada salah seorang kawannya dan bertanya, apakah ini kunyuk-kunyuk yang tadi kau lihat melarikan diri dari kota raja? Pengawal yang ditanya mengangguk. Meski sudah berganti pakaian, namun pengawal itu masih dapat mengenali Pranajaya dan juga Wiro Sableng. Pengawal yang tadi bertanya palingkan kepala kembali pada Wiro dan Prana. Dia segera hendak buka mulut berikan perintah, namun Wiro Sableng dengan cengar-cengir mendahului. Pengawal, omongmu seenaknya saja. Kau kira kami ini apa, pakai memaki kunyuk segala? Coba kacakan mukamu di telapak kakiku ini dulu, baru nanti kau tahu apa kami yang kunyuk atau kau yang monyet. Abis berkata begitu, Wiro Sableng angkat tinggi-tinggi kaki kanannya dan diajukan tepat-tepat ke muka si pengawal yang tadi memaki. Tentu saja marah pengawal ini bukan alang kepalang. Bangsat rendah, kau lebih pantas mampus daripada ditangkap hidup-hidup. Pengawal ini secepat kilat tusukkan tombaknya kepada Wiro Sableng. Pendekar 212 tertawa. Sompret betul, makinya kemudian. Orang disuruh berkaca malah menyerang. Ini, makan kakiku. Hampir tak kelihatan bagaimana cepatnya gerakan kaki murid Eyang Sinto Gendeng itu, tahu-tahu tendangannya sudah mendarat di dagu si pengawal. Pengawal itu terpelanting jauh, tombaknya mental, mulutnya berdarah, dan tubuhnya melingkar di muka pintu gerbang tanpa kabarkan diri. Melihat ini, 9 pengawal lainnya segera menyebar mengurung. Bedebah laknat, kata salah seorang dari mereka, lebih baik kalian serahkan diri. Kalau tidak, nyawa kalian pasti tidak ketolongan. Siapa yang minta tolong soal nyawa padamu? Tikus pintu gerbang, damprat Wiro. Ulurkan kedua tangan kalian, perintah pengawal yang seorang itu sambil mengeluarkan segulung tali besar. Kalian harus kami seret ke hadapan 3 setan darah. Oh, jadi manusia-manusia muka kepiting rebus itu yang menyuruh kalian menghadang kami di sini, bentak Pranajaya. Tak usah banyak bacot, ulurkan kedua tangan kalian. Wiro Sableng palingkan kepala pada Prana dan kedipkan matanya. Lalu pada pengawal itu dia berkata, kalau betul 3 setan darah yang memerintahkan kalian untuk menangkap kami tak bisa berbuat apa-apa selain serahkan diri. Dan pendekar 212 ulurkan kedua tangannya pada pengawal itu seraya berkata, tapi saudara, kawanku cuma punya 1 tangan, apakah kau akan ikat juga dia? Aku bilang tak usah banyak mulut, sentak si pengawal. Tali yang di tangannya dengan cepat digulung dan mengikat kedua pergelangan tangan Wiro Sableng erat-erat. Mendadak sepasang lengan yang sudah terikat itu bergerak. Terdengar satu pekikan, tubuh si pengawal mental ke udara, terbanting ke atas atap pintu gerbang kota raja, mengeluh sebentar lalu merosot jatuh ke tanah dengan mengeluarkan suara bergedebuk. 8 pengawal bergerak cepat ke arah Wiro Sableng. 8 tombak berkiblat, berkilau kuning di bawah sorotan sinar matahari sore. Pendekar 212 Wiro Sableng tertawa aneh. Kedua tangannya bergerak cepat tiada henti. Di sekitarnya terdengar suara, plakek, 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 dan hanya dalam tempo lebih dari sekejapan mata saja, ke-8 pengawal itu sudah bertumpukan di tanah, pingsan dihantam tamparan Wiro Sableng. Pranajaya, si murid Empu Blorok,
hampir tak percaya melihat apa yang disaksikannya itu. 8 orang sekaligus dibikin roboh pingsan dalam tempo demikian singkatnya. Benar-benar dia kagum sekali. Dia berdiri terlongong-longong. Sobat, Wiro menepuk bahunya. Jangan jadi patung. Mari, kau toh mau buru-buru ketemu dengan 3 setan darah? Prana baru sadar. Tanpa banyak bicara, segera dia berlari menyusul Wiro Sableng. Tiba-tiba Wiro hentikan larinya. Kita bodoh, katanya, di kota raja ini kita tak boleh berlari. Semua orang tentu akan menunjukkan perhatiannya pada kita. Keduanya meneruskan perjalanan dengan melangkah cepat. Mereka sampai di hadapan gedung tua kediaman 3 setan darah. Dan di saat itu pula Wiro Sableng ingat sesuatu. Dia berpaling pada Pranajaya. Sobat, aku baru ingat. Kawanku itu pasti tidak berada di sini. Waktu aku mendukungmu keluar dari ruang batu, dia telah lenyap. Musti si setan pikulan yang telah melarikannya. Keparat betul. Kau tahu kemana kira-kira kawanmu itu dilarikan? Tanya Prana. Wiro gelengkan kepala dan menggerendang. Aku akan cari keterangan, katanya. Sementara itu coba kau selidiki dulu gedung tua ini. Dalam waktu kurang sepeminum teh aku pasti kembali ke sini. Prana menyetujui usul Wiro. Hati-hati, memperingatkan Wiro. Gedung tua ini banyak jebakan dan senjata rahasianya. Pranajaya mengangguk, lalu cepat-cepat memasuki halaman gedung kediaman 3 setan darah. Di pintu samping yang sebelumnya telah didobrak Wiro, Pranajaya berhenti dan merenung sejenak. Kalau gedung tua itu banyak jebakan dan alat-alat rahasianya, maka menurut dia jalan yang seaman-amannya untuk masuk ke dalam gedung itu ialah lewat genteng. Maka tanpa pikir lebih jauh lagi, murid Empu Blorok ini dengan ilmu mengentengi tubuhnya yang cukup sempurna segera melompat ke atas atap gedung tua. Kedua kakinya menginjak genteng gedung tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Setan darah durjana, rupanya kau bukan cuma tukang jagal manusia tapi juga laknat terkutuk tukang rusak kehormatan perempuan. Abis berteriak begitu, Pranajaya menyerbu turun ke dalam. Genteng pecah bertaburan, beberapa papan penyangga patah. Jilid 11. Seperti telah dituturkan, setan darah pertama memboyong murid Empu Tumapel meninggalkan tempat kediaman setan pikulan. Manusia bermuka merah ini langsung membawa Sekar ke gedungnya, membaringkan gadis itu di lantai salah sebuah kamar. Gedung tua itu hampir tidak berperabotan, bahkan satu tempat tidur pun tak terdapat di sana. Saat itu Sekar masih berada dalam keadaan tertotok. Tak satu pun yang dapat dibuat Sekar sewaktu dengan nafas kembang kempis dan nafsu menggelegak, setan darah pertama sambil menyeringai buruk, membuka pakaian gadis itu satu demi satu. Gadis itu tertelentang di lantai kamar tanpa sehelai pakaian pun menutupi tubuhnya yang mulus itu kini. Senjata pemberian Empu Tumapel, rantai petaka bumi, yang ditemui setan darah pertama melilit di pinggang Sekar, diletakkan setan darah pertama di sudut kamar. Setan darah pertama membasahi bibirnya dengan ujung lidah. Sepasang matanya laksana dikobari api, memandang tak berkedip pada tubuh Sekar yang menggeletak di lantai. Tubuh bagus, hehehehe, setan darah pertama menyeringai. Kemudian, tanpa menunggu lebih lama, manusia bermuka merah ini membuka jubahnya. Jubah itu dilemparkannya ke sudut kamar. Sepasang tombak bermata dua dan pedang milik Pranajaya diletakkannya dekat kepala Sekar. Manusia ini baru saja berbaring dan menggelungi tubuh Sekar dengan kaki dan tangannya. Sewaktu laksana halilintar di siang hari bolong, dia mendengar suara bentakan menggeledek dan bobolnya genteng di atas kamar itu. Setan darah durjana, rupanya kau bukan cuma tukang jagal manusia tapi juga laknat terkutuk tukang rusak kehormatan perempuan. Seperti seekor singa, setan darah pertama melompat dan menyambar pedang Eka Sakti di atas lantai. Berdiri bulu kuduk Pranajaya menyaksikan manusia yang berdiri tanpa pakaian di hadapannya itu. Berdiri bulu kuduk bukan karena ngeri, tapi karena merasa sangat geramnya. Di lain pihak, setan darah pertama tidak pula kurang geramnya. Ternyata manusia yang menerobos masuk lewat genteng kamar bukan lain Pranajaya, pemuda tangan buntung yang memang tengah dicari-carinya. Budak bedebah, dicari-cari tidak ketemu, sekarang datang sendiri antarkan nyawa. Iblis bejat, balas membentak Pranajaya. Bertiga dan mengeroyok kau memang unggul, tapi sekarang kita 1 lawan 1. Setan darah pertama tertawa buruk. Diacungkannya pedang Eka Sakti yang di tangan kanannya. Kau lihat pedang ini? Senjata milikmu ini sendiri yang akan menebas kau punya batang leher. Abis berkata begitu, setan darah pertama menerjang ke muka. Tangannya bergerak, pedang menderu ke arah Pranajaya.
Cepat-cepat si pemuda bertangan buntung melompat ke samping dan lepaskan pukulan angin sewu. Setan darah pertama yang tahu kehebatan ilmu pukulan tangan kosong ini buru-buru menyingkir dan menyambar jubah merahnya di sudut kamar. Kesempatan ini dipergunakan oleh Pranajaya untuk mengirimkan pukulan Jotos Sewu, satu ilmu pukulan yang diwarisinya dari Empu Blorok yang tak kalah hebatnya dengan ilmu pukulan angin sewu tadi. Angin keras pukulan Pranajaya membuat jubah setan darah pertama mental, sehingga pemiliknya tak berhasil mengambilnya. Dengan memaki, terpaksa setan darah pertama melompat lagi ke samping. Sewaktu Pranajaya mengintip di atas genteng dan menginjakkan kaki di lantai kamar itu, sekaligus dia mengetahui bahwa gadis yang menggeletak di lantai kamar berada dalam keadaan tertotok. Karenanya, ketika setan darah pertama melompat ke samping, pemuda ini cepat-cepat pergunakan tangan kirinya untuk melepaskan totokan di tubuh Sekar. Begitu tubuhnya lepas dari totokan, Sekar berteriak, "Saudara, awas!" Pranajaya mendengar suara sambaran angin di belakangnya. Secepat kilat pemuda ini jatuhkan diri ke muka. Pedang Eka Sakti membabat setengah jengkal di atas bahu kanannya. Prana terus menggulingkan diri dan dalam gerakan yang sudah diperhitungkan, pemuda ini dalam berguling berhasil menyambar sepasang tombak bermata dua milik setan darah pertama. Di lain pihak, Sekar dengan sangat cepat segera mengenakan pakaiannya yang tadi sudah dipreteli setan darah pertama. Dia merasa heran melihat pemuda bertangan buntung itu masih hidup, malah dalam keadaan segar bugar. Apakah Wiro telah berhasil menolong pemuda ini? Tapi Wiro sendiri di mana sekarang? Sekar tidak bisa berpikir lama-lama. Begitu mengenakan pakaian, gadis ini segera mengambil rantai petaka bumi miliknya yang diletakkan setan darah pertama di sudut kamar. Sementara itu si pemuda tangan buntung terdengar membentak. "Iblis muka merah!" Prana acungkan sepasang tombak bermata dua yang keduanya sekaligus digenggamnya di tangan kanan. "Kita sama-sama bersenjata sekarang. Mungkin senjata yang di tanganku ini yang akan lebih dulu mengambil nyawa pemiliknya sendiri." Setan darah pertama kertakan geraham. Tubuhnya berkelebat. Pedang di tangan manusia ini menabur sinar putih. Jurus yang dikeluarkan setan darah pertama hebatnya luar biasa sekali. Karena dalam saat itu juga Pranajaya segera terbungkus serangan-serangan pedang Eka Sakti miliknya sendiri. Pranajaya membentak keras. Gerakan murid Empu Blorok ini tak kalah sebat. Tubuhnya lenyap laksana bayang-bayang saja kini dan dua tombak bermata dua di tangannya menderu-deru. Dalam jurus pertama yang luar biasa hebatnya itu, senjata-senjata mereka beradu sampai 4 kali berturut-turut dan memercikkan bunga api yang menyilaukan mata. "Saudara, kuharap kau suka mundur." Tiba-tiba Pranajaya mendengar seruan gadis yang tadi dilepaskannya totokannya. "Manusia iblis laknat terkutuk ini harus mampus di tanganku." Pranajaya mengerling dan melihat Sekar berdiri sambil memutar-mutar sebuah senjata berbentuk rantai yang ujungnya diganduli bola besi berduri. Tanpa pedulikan seruan si gadis, Prana terus kirimkan serangan-serangan gencar terhadap setan darah pertama. Dalam pertemuannya pertama kali di luar kota raja, Pranajaya memang tiada sanggup menghadapi setan darah pertama, karena dia dikeroyok 3. Namun, kali ini pertempuran jauh berbeda, 1 lawan 1. Dan luar biasanya lagi ialah karena mereka bertempur dengan memegang senjata milik lawan masing-masing. "Saudara, mundurlah," seru Sekar tidak sabar sewaktu pertempuran gencar itu memasuki jurus ketiga. Gadis ini sudah tak dapat menahan kesabaran dan dendam kesumatnya terhadap setan darah pertama, manusia yang telah menelanjangi dan hampir saja merusak kehormatannya. "Tidak bisa, saudari," seru Pranajaya membalas. "Bangsat yang satu ini mesti mampus di tanganku. Nyawanya milikku," teriak Sekar dan dia melompat ke muka sambil menyabetkan rantai petaka bumi. Senjata itu menderu laksana angin topan, membuat kedua orang yang bertempur terpaksa sama melompat mundur. Pranajaya penasaran sekali. Dia berpaling. "Saudari, kuharap kau jangan mencampuri urusan ini. Kau telah selamat. Sebaiknya lekas-lekas berlalu tinggalkan tempat ini." "Berlalu?" sahut Sekar ketus. "Sebelum kupecahkan kepala bangsat bermuka iblis ini, aku tak akan tinggalkan tempat ini. Aku tahu kebejatan yang telah dilakukannya yang membuat kau begitu inginkan jiwanya," kata Pranajaya. "Tapi itu tak seberapa katamu," sentak Sekar dengan mata melotot. "Manusia macam apa kau ini? Perbuatan mesum terkutuk kau katakan hal yang tak seberapa." Sementara kedua orang itu berdebat, setan darah pertama memutar otak. Dia cuma seorang diri di situ, menghadapi dua lawan yang sama-sama inginkan jiwanya. Meski kedua lawan itu kini saling bertengkar, namun bukan tidak mustahil keduanya akan sama-sama menggempurnya,
berserabut cepat mencabut jiwanya. Dalam pertempuran beberapa jurus tadi, setan darah pertama telah pula dapat mengukur kehebatan Pranajaya. 1 lawan 1 memang sukar juga baginya untuk menghadapi pemuda tangan buntung itu. Satu-satunya jalan yang paling baik bagi setan darah pertama saat itu ialah kabur dari situ dan kembali lagi bersama 2 orang konco-konconya. Tanpa pikir panjang, manusia bermuka merah ini segera menyambar jubahnya dan melompat ke atas genteng. Tapi kejut setan darah pertama bukan alang-alang sewaktu dari atas genteng, dari mana Pranajaya menerobos tadi, bersiur angin laksana badai melanda ke arahnya, membuat tubuhnya terhempas hampir jatuh duduk di lantai kamar, jika dia tidak cepat melompat ke samping dan jungkir balik 2 kali berturut-turut. Sebelum dia mendongak ke atas, sepasang telinga setan darah pertama mendengar suara tertawa gelak-gelak. Sesosok tubuh muncul di atas atap dan duduk di palang kayu. 2 muda-mudi bertengkar rebutkan jiwa manusia busuk. Si busuk cari kesempatan untuk larikan diri. Hahaha, Prana dan Sekar menengadah ke atas genteng dan kedua orang ini sama-sama berseru. Wiro, Sekar terkejut sewaktu melihat Pranajaya kenal pada Wiro Sableng. Setan darah pertama memandang penuh amarah meluap ke atas genteng itu. Orang yang tertawa dan bicara serta duduk di atas itu bukan lain dari pemuda rambut gondrong yang sebelumnya telah membebaskan dan melarikan Pranajaya dari ruang batu karang, yang kemudian bertempur sebentar dengan dia lalu larikan diri. Sambil kenakan jubahnya dengan cepat, setan darah pertama yang sebenarnya sudah semakin menciut nyalinya melihat kemunculan lawan baru ini, membentak keras. Bagus sekali, semua musuh-musuhku sudah lengkap di sini. Silahkan turun, pemuda sedang. Mulutmu terlalu besar. Apakah kambrat-kambratmu yang 2 orang lainnya juga ada di sini? Heh, tak usah banyak mulut. Jika punya nyali, silahkan turun. Kalau tidak, lekas minggat dari sini. Mendengar ini, Wiro Sableng tertawa gelak-gelak. Penasaran sekali setan darah pertama berteriak memancing. Kalau kau tak berani baku hantam di sini, aku masih bersedia melayanimu di halaman luar. Bertempur di halaman luar lalu cari kesempatan untuk larikan diri lagi. Wiro Sableng tertawa lagi gelak-gelak. Setan darah pertama mendamprat dalam hati karena pancingannya diketahui lawan. Agaknya dia tak punya kesempatan lain daripada harus menghadapi ketiga musuh-musuhnya itu, atau sekurang-kurangnya salah seorang dari mereka. Diam-diam setan darah pertama salurkan seluruh tenaga dalamnya pada kedua ujung tangannya. Tiba-tiba dia membentak garang. Satu tangan meninju ke atas, tangan yang lain menjentik ke arah Pranajaya dan Sekar. Selarik besar sinar merah yang sangat panas menderu ke arah pendekar 212 yang duduk ongkang-ongkang di atas atap kamar, sedang 5 larikan kecil sinar merah yang merupakan totokan-totokan beracun menyambar laksana kilat ke arah Sekar dan Pranajaya. Sekar putar rantai petaka bumi, Prana menghindar ke samping sambil kiblatkan sepasang tombak bermata 2 milik setan darah pertama. Di atas genteng, Wiro kelihatan gerakan tangan kirinya. Satu angin dingin menderu memapasi angin merah panas setan darah pertama dan membuat buyar serangan manusia muka merah itu. Penuh beringas setan darah pertama melompat ke atas dan menyerang dengan pedang Eka Sakti milik Pranajaya. Kini Wiro Sableng gerakan tangan kanannya. Gumpalan angin keras menyambar ke arah setan darah pertama. Inilah pukulan kunyuk melempar buah yang tak asing lagi dari pendekar 212. Meski cuma mempergunakan setengah bagian saja dari tenaga dalamnya dalam melancarkan pukulan ini, namun tak urung setan darah pertama terkejut hebat dan cepat-cepat menyingkir ke samping dan kembali turun ke lantai. Keringat dingin memercik di muka manusia yang berwarna merah itu. Nyalinya benar-benar menciut. Ilmu pukulan apakah yang dimiliki dan telah dilepaskan tadi oleh si pemuda di atas genteng itu yang demikian hebatnya sehingga dia tiada sanggup menerimanya? Setan muka merah, apakah kau betul-betul tidak tahu di mana 2 kambratmu yang lain berada? Tanya Wiro Sableng dari atas. Di mana mereka berada itu bukan urusanmu, jawab setan darah pertama keras sekedar untuk melenyapkan rasa bergidiknya. Wiro tertawa, rupanya kau sendiri kurang begitu tahu. Biar aku tunjukkan di mana mereka berada, kata pendekar 212 pula. Kedua tangannya kelihatan keluar dari lowongan genteng. Sesaat kemudian bila tangan itu bergerak turun, maka 2 sosok tubuh manusia berjubah merah laksana 2 batang pisang melesat ke bawah, jatuh dengan keras di atas lantai kamar di hadapan setan darah pertama. Muka setan darah pertama berubah pucat. Bulu kuduknya berdiri. Kedua kambratnya itu menggeletak di lantai dengan kepala pecah, darah dan otak bermuncratan. Sewaktu meninggalkan Pranajaya tadi, Wiro berhasil mencari keterangan di mana letak tempat kediaman setan pikulan.
Karena lebih mengkhawatirkan keselamatan Sekar, maka pendekar 212 memutuskan lebih baik saat itu saja dia langsung ke tempat si setan pikulan. Tapi apa yang ditemuinya di situ mengejutkannya. Setan pikulan menggeletak di sebuah kamar. Kedua tangannya buntung putus. Manusia ini tiada bergerak-gerak, tapi masih hidup megap-megap. Dalam berpikir-pikir apa yang telah terjadi dengan setan pikulan dan terus mencari di mana Sekar berada, akhirnya dia mendobrak sebuah kamar dan menemui setan darah kedua tengah merusak kehormatan dua orang perempuan muda. Setan alas benar, teriak Wiro. Hanya dalam 2 jurus saja, setan darah kedua dibikin tak berdaya dimakan totokan Wiro. Mula-mula manusia ini tak mau menerangkan di mana kawannya yang lain berada, tapi setelah dipaksa, akhirnya Wiro mengetahui juga dan mendapatkan setan darah ketiga di kamar sebelah, juga tengah merusak kehormatan dua orang perempuan muda. Nasib setan darah ketiga tidak beda dengan kawannya yang terdahulu. 1 jurus bertempur, manusia ini segera kena ditotok oleh Wiro dan sekaligus keduanya dibawa oleh Wiro ke gedung tua, tempat kediaman 3 setan darah. Kedatangannya di sana disambut oleh suasana yang tak terduga pula. Sekar dan Prana dilihatnya saling bertengkar, sedang setan darah pertama dalam keadaan telanjang bulat siap-siap hendak melarikan diri. Untuk beberapa lamanya, muka setan darah pertama masih memucat dan kedua lututnya goyah menyaksikan kematian dua orang koleganya itu di muka hidungnya sendiri. Putus asa karena mengetahui tak ada jalan untuk lari, serta kalap melihat kematian kawan-kawan, maka setan darah pertama kiblatkan pedang Eka Sakti dan mengamuk menerabas Sekar serta Pranajaya. Maka pertempuran seru segera terjadi. Sekar, sebaiknya kau mundur saja. Wiro berseru dari atas genteng. Tidak bisa Wiro, bangsat ini hampir saja merusak kehormatanku, jawab Sekar seraya putar senjatanya dengan sebat. Aku mengerti, tapi kau telah diselamatkan oleh Prana, sedang Prana mempunyai dendam kesumat belasan tahun terhadap bangsat itu. Ayahnya dibunuh oleh setan darah pertama itu. Akhirnya Sekar mengalah juga dan keluar dari kalangan pertempuran. Keputusasaan, kekalapan, dan nyali yang telah melumer itulah yang bersarang di diri setan darah pertama. Laksana banteng terluka, manusia berjubah merah ini mengamuk hebat dan ganas sekali. Serangan-serangannya berbahaya dan penuh tipu-tipu licik. Namun itu semua tiada arti bagi Pranajaya yang menghadapi musuhnya itu dengan hati panas pula, tapi kepala dingin penuh ketenangan. 19 jurus berlalu cepat. Wiro bersiul-siul seenaknya. Pertempuran hebat, seru pemuda dari Gunung Gede itu. Ayo Prana, lawanmu sudah mulai kewalahan. 1-2 jurus di muka, pasti senjata milik iblis yang di tanganmu itu akan merenggut nyawanya. Apa yang dikatakan pendekar 212 menjadi kenyataan. Dalam jurus ke-21, laksana seorang penari, Pranajaya meliuk mengelakkan sambaran pedang Eka Sakti yang dibabatkan setan darah pertama ke pinggangnya. Pedang itu membalik lagi dengan ganasnya. Prana geser kedua kaki dan tusukan sekaligus kedua tombak yang dalam genggamannya ke muka setan darah pertama. Iblis bermuka merah ini rundukkan kepala, tapi tusukan tadi cuma tipu belaka, karena begitu pedang lawan lewat dan tusukan tombaknya tersorong ke muka, dengan serta-merta Pranajaya gebukkan sepasang tombak itu ke kepala setan darah pertama. Setan darah pertama melompat ke samping, tapi betapapun cepatnya, dia tetap terlambat. Meski bisa selamatkan kepala, namun dia tak sanggup menghindarkan bahunya dari hantaman senjata miliknya sendiri itu. Kraakek, tulang bahu setan darah pertama yang sebelah kanan hancur remuk. Setan darah pertama melolong macam anjing, tubuhnya miring dan terjerongkang ke lantai. Dalam keadaan seperti itu, dia masih hendak menyapukan pedang di tangan kanannya ke kaki Prana, tapi senjata itu terlepas dari tangannya yang sudah tak ada daya kekuatan lagi. 4 mata tombak ditekankan oleh Pranajaya ke batang leher setan darah pertama. Tenggorokan manusia muka merah ini kelihatan turun naik. Mukanya mengerenyit dan keringat membasahi sekujur tubuhnya. Setan darah, desis Pranajaya. Apa kau masih ingat saat-saat sewaktu kau membunuh ayahku dulu? Apa kau masih ingat sewaktu tangan kiriku ini kau buntungkan dulu? Orang muda, ujar setan darah pertama, kasihani diriku yang buruk ini. Kalau kau ampunkan jiwaku, kelak aku akan berikan hadiah besar serta jabatan tinggi di istana. Prana tertawa. Wiro Sableng mengekeh. Jangan dengar mulut kentut iblis itu, Prana, memperingatkan Wiro. Pranajaya mengangguk. Manusia macam dia, siapa yang mau percaya, menyahuti pemuda bertangan buntung itu. Prana lemparkan ke samping 2 tombak milik setan darah pertama dan membungkuk cepat mengambil pedangnya. Setan darah pertama gerakkan tubuhnya sedikit,
tapi ujung pedang kini menggantikan 4 mata tombak yang menekan batang lehernya. Apa yang dulu kau lakukan terhadap bapakku, kini akan kau rasakan sendiri, setan darah. Keras, setan darah pertama meraung setinggi langit. Pedang Eka Sakti membabat buntung, mengerikan. Setan darah pertama melejang-lejang. Dia berteriak, bunuh aku, bunuh saja segera. Rupanya kunyuk muka merah itu tidak takut mampus, Prana, ejek Wiro dari atas genteng. Ya, karena dia akan ketemu dengan setan-setan yang jadi kambrat-kambratnya di neraka, sahut Pranajaya. Kemudian dengan tak ampun lagi, pemuda itu tusukkan ujung pedangnya ke batang leher setan darah pertama. Manusia ini mengeluarkan suara seperti ayam disembelih. Tubuhnya masih melejang-lejang beberapa lama, kemudian diam tak bergerak-gerak lagi, tanda nyawanya sudah lepas meninggalkan tubuh. Sobat-sobat, urusan kita di sini sudah selesai. Mari segera tinggalkan tempat sialan ini, seru Wiro Sableng. Sekar dan Prana saling berpandangan sebentar, kemudian si gadis melompat ke atas genteng, disusul oleh Pranajaya. Namun baru saja ketiga orang itu sampai di halaman luar, terkejutlah mereka. Kira-kira 50 orang prajurit kerajaan telah mengurung tempat itu dan 8 manusia aneh berdiri memencar, memandang dengan pandangan yang menggigitkan ke arah mereka. Salah seorang dari yang 8 ini berteriak. Suaranya melengking macam perempuan. Tikus-tikus bermuka manusia, jangan harap kalian bisa berlalu hidup-hidup dari sini. Jilid 12. Manusia yang berteriak itu adalah seorang laki-laki berkepala sangat besar dan botak, tapi berbadan kecil dan pendek. Namanya Gonggoseta, pandangannya bengis dan membayangkan maut. Pranajaya, Sekar, dan Wiro Sableng memandang berkeliling memperhatikan manusia-manusia itu, satu demi satu. Celaka sobat, bisik Pranajaya. Mereka pastilah tokoh-tokoh silat kelas 1, orang-orangnya istana. Kita memang lagi sialan, gerendeng pendekar 212. Sepasang matanya dengan tenang menyapu 8 sosok tubuh manusia-manusia aneh yang terpencar mengurung mereka. Orang kedua sesudah Gonggoseta ialah seorang kakek-kakek yang hanya mengenakan cawat dan keseluruhan tubuhnya, mulai dari kaki sampai ke muka, dicoreng-moreng dengan sejenis cat berbagai warna. Tampangnya mengerikan untuk dipandang. Namanya Bagul Praksa, tapi dia lebih dikenal dengan julukan harimau siluman. Manusia ketiga bernama Sangai, bertubuh tinggi langsing kurus dan berjanggut biru. Di dunia persilatan dia dikenal dengan gelar si janggut biru. Yang keempat, yang berdiri di ujung kanan sendirian agak terpisah dari lain-lainnya ialah seorang nenek-nenek tua keriput bertelinga lebar. Telinganya yang lebar ini membuyut ke bawah dan kelihatan jadi tambah lebar karena diganduli oleh anting-anting aneh yang besar luar biasa dan berbentuk arit. Dia bukan lain tokoh silat istana yang dikenal dengan nama julukan si telinga arit sakti. Wiro sapukan pandangannya pada tokoh silat lain yang berada di sebelah kiri. Ini berdiri memencar 4 orang lainnya. Yang pertama seorang laki-laki berjubah hitam, tapi yang mukanya dicat putih sehingga tampangnya cukup menggigitkan untuk dipandang. Jika tidak salah menduga, menurut keterangan yang pernah didengar pendekar 212, maka manusia ini adalah hantu hitam muka putih, tokoh silat golongan hitam yang berhati sejahat iblis. Orang yang selanjutnya berdiri dengan tubuh terbungkuk-bungkuk. 10 kuku-kuku jarinya panjang sekali dan berwarna hitam legam. Dialah si Cakar Iblis, tokoh silat yang merajai daerah selatan Jawa Timur. Manusia ketujuh adalah satu-satunya manusia yang dikenal oleh Pranajaya yaitu Cindur Rampe, manusia yang muncul sewaktu dia hendak diseret oleh 3 setan darah ke kota raja beberapa waktu yang lalu. Cindur Rampe seorang resi kejam yang juga memelihara janggut kambing berwarna putih. Manusia terakhir ialah seorang laki-laki bermata picak dan berambut panjang macam perempuan, digulung di atas kepala. Namanya tidak satu orang pun yang tahu. Dia dikenal dengan julukan si picak dari utara. Jelaslah bahwa ke-8 orang itu bukan manusia-manusia sembarangan. Ini segera diketahui oleh Wiro dan kawan-kawan. Bagi mereka, yang 8 ini lebih berbahaya dari 50 prajurit-prajurit kerajaan yang mengurung halaman gedung itu.